Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin santriwan santriwati Pondok Pesantren Ardaniyah Kota Serang Banten, Sobat Ramaloka 96,5 FM, para pendengar di mana saja yang setia ngabuburit bareng Kiai Haji Sudrajat Ardani dalam tafsir Ramadan, yang semoga kesemuaannya mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Para pemirsa, saudara-saudariku, bapak dan ibu yang istiqomah melaksanakan ibadah puasa, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita semua tergolong hamba yang mulia. Amin ya robbal. Tidak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak nikmat karunia dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dengan besarnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, saudara-saudariku, kita istiqomah melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini. Semoga kita semua dikuatkan iman dan Islamnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan hidayah sehingga kita menjadi orang bertakwa, diangkat derajat dunianya, ditempatkan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ridho dan maghfirahnya, dan Allah tempatkan kita nanti dalam raudhah min riyadil jinan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan ibadah puasa, tentu tidak lain dan tidak bukan melaksanakan ibadah puasa bukan hanya sebatas ritual kita lakukan dalam bulan Ramadan. Melaksanakan ibadah puasa bukan hanya kewajiban kewajiban melaksanakan ibadah puasa dengan mengosongkan perut, menahan lapar, dahaga, haus, hawa nafsu yang berhasrat kepada duniawi. Melaksanakan ibadah puasa bukan hanya sebatas perintah, tetapi sebaliknya
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melaksanakan ibadah puasa terdapat dan terkandung dengan jutaan hikmah. Di dalamnya adalah menjadi manusia yang sempurna. Apa tadi? Menjadi apa? Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan menjadikan manusia yang sempurna. Bagaimanakah manusia yang sempurna? Yang sempurna bukan berarti orang yang mereka memiliki kekayaan yang berlimpah. Orang sempurna bukan berarti mereka yang memiliki wajah ganteng atau pula wajah cantik. Orang sempurna bukan berarti mereka di dalam hidupnya memiliki jabatan yang tinggi, kedudukan yang megah. Tetapi sebaliknya yang dinamakan yang sempurna, mereka hidupnya selalu terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu. Jadi orang yang sempurna bukan harta, tahta, jabatan, pangkat, kedudukan, kemewahan, tetapi orang sempurna mereka yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia hidupnya sudah sempurna, selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, secara pribadi kita selalu terkontrol dan selalu ada pada kebenaran dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang harus kita pikirkan dalam pribadi kita. Tidak mesti kita harus main kucing-kucingan. Jadi ada orang yang tidak sempurna. Orang yang tidak sempurna itu hidupnya selalu main kucing-kucingan. Di saat ada orang, sholatnya rajin banget, rajinnya. Kagak ada orang tidur lelap, sholat ditinggalin. Itu namanya tidak sempurna. Kebenarannya main kucing-kucingan. Di saat ada orang pura-pura baik, tutur kata baik, semua apa yang ia ada diberikan ke orang lain, atau pula mungkin dia selalu ada dalam kebenaran saat ada orang. Tapi tidak ada orang, paling bajingan. Bukan hanya sebatas bajing, tapi paling bajingan. Ya, beda antara bajing sama bajingan. Kalau bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan semuanya habis. Begitu tidak ada orang, paling bajingan, semua habis. Jangan-jangan hatinya pun dia adalah hati yang gernuk. Tahu gernuk? Kelihatannya baik, tapi dalamnya mematikan. Nah, orang yang sempurna tidak pernah main sandiwara, tidak pernah main kucing-kucingan. Orang yang sempurna imanan wahtisaban, hanyalah satu karena Allah keimanannya dan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan ibadah puasa membentuk manusia sempurna. Kesempurnaannya bukan sempurna di hadapan umat manusia, tetapi sempurnanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus sempurnanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudariku, para pemirsa Sobat Ramaloka yang dimuliakan Allah. Jadi dalam diri manusia ini ada dua jasad. Ada berapa? Ada dua jasad. Nih, ini harus kita sadar. Jadi dalam diri manusia ini ada dua jasad. Ada jasad lahiriah dan ada jasad batiniah.
Jasad lahiriah yang kita lihat dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki disebut dengan al-jauhar. Mata, hidung, kaki, telinga, tangan, badan, itu adalah disebut dengan jauhar. Yang kedua adalah jasad batiniah. Apa jasad batiniah? Nurani. Apa yang dikatakan nurani? Yang dinamakan dengan nurani, nur artinya cahaya, ni aini mata hati. Jadi cahaya mata hati. Di mana cahaya mata hati itu adanya? Di kolbu, di hati. Maka manusia terkadang dia otaknya berpikir, mulutnya berbicara, tapi belum tentu hati nuraninya itu sama dengan pikiran dan mulut. Betul? Makanya sering mengatakan, coba katakan apa yang ada dalam hati nuranimu. Ya, jadi sering diungkapkan, coba ungkapkan apa yang ada dalam hati nuranimu. Nah, begitu pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mengatakan Islam, mari kita tanyakan di dalam dua jasad kita, apakah jasad lahiriah ini sama dengan jasad batiniah? Atau sebaliknya, jasad batin kita ini apakah sama dengan jasad lahiriah? Di saat kita menjadi orang yang beriman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan di dalam hati kita, ucapkan di dalam pribadi kita, apakah jasad lahiriah ini apakah sama dengan jasad batiniah? Sebaliknya jasad batin apakah sama dengan jasad lahiriah? Begitu pula kita di dalam melakukan ibadah puasa. Banyak sekali orang yang melakukan ibadah puasa secara lahiriah, tapi belum tentu melakukan ibadah puasa secara batiniah. Nah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang melakukan ibadah puasa secara lahiriah dan secara batiniah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, kam min shaimin, berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka itu ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia tidak makan, padahal dia pun tidak minum, padahal dia pun menahan lapar dan haus, dan tetapi sebaliknya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena lahirnya dia puasa tapi batinnya tidak puasa. Dan ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah secara lahiriah dan ibadah secara batiniah. Akur? Tepat? Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, para pemirsa dan sobat Ramaloka yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula keislaman kita, keimanan kita, maka dipertanyakanlah di dalam diri kita. Yang bisa jawab iman dan Islamnya seseorang bukanlah orang lain. Iman dan Islamnya seseorang tidak bisa ditebak dengan si embah. Embah ini yang akan membaca iman Islam seseorang. Tetapi sebaliknya, saudara-saudariku, para santri, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, iman dan Islamnya seseorang bisa dijawab oleh pribadi kita. Kenapa iman dan Islam seseorang bisa dijawab oleh pribadi kita? Terkadang lahirnya dia memiliki iman, memiliki Islam, tapi batinnya tidak iman, tidak Islam. Kenapa? Karena hal ini pernah terjadi. Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ada di antara sahabat, subhanallah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini memiliki muka yang tampan rupawan. Kalau berbicara, subhanallah, menggoda, mengikat hati, dan orang pun langsung terpanah dalam kolbunya. Dan kalau berbicara, langsung bikin orang semangat dan terpanah hatinya dengan ucapan kata kalimat yang manis. Bukan hanya kaya, ini sahabat Rasulullah ini, bukan hanya kaya, rupawan, berbicara pun bagus, baik. Dia seorang pemimpin. Jadi dia itu adalah seorang pemimpin yang paling disegani. Siapa dia? Dijelaskan dalam tafsir Al-Quran. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ucapannya manis, mulutnya pun dia mengatakan iman, tetapi hatinya tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Al-Akhnas bin Syarif bin Amr bin Wahab bin Ilaj bin Abi Salamah bin Abdul Uzza bin Ghirah bin Auf bin Thaqib As-Saqafi. Nah, kunyahnya adalah Abi Sa'labah, yang biasa dipanggil dengan nama aslinya adalah Ubay. Siapa tadi? Ubay. Ini satu orang ini, subhanallah, orangnya rupawan. Jadi Al-Ahnas ini dijelaskan dalam tafsir Al-Quran, rupawan. Kalau berbicara selalu mengikat hati, manis. Orang semua terpesona dengan kegagahannya. Di samping dia kaya, tetapi yang menjadi permasalahan, apa yang ia membuat orang terpesona dalam pembicaraannya, dalam sikapnya, dalam kepribadiannya, memiliki hati yang busuk. Jadi ada sahabat Rasulullah pun yang seperti itu, memiliki hati yang busuk. Kelihatannya lugu, kelihatannya bijak, kelihatannya bermasyarakat, baik, tapi hatinya jauh dengan mukanya, hatinya itu jauh dengan ucapannya. Ternyata hatinya adalah hati busuk. Dia berbicara A, hatinya malah ngomongnya B. Mulutnya berbicara B, hatinya ngomongnya A. Itu ada di antaranya sahabat Rasulullah yang bernama siapa? Al-Ahnas. Dengan kepribadian Al-Ahnas ini, ujungnya adalah yang pertama, Al-Ahnas ini membuat kerusakan. Bagaimana tidak bisa membuat rusak? Di saat dia berbicara di hadapan orang lain baik, kelihatannya dia berbicara A, oh ternyata berbicara B, yang ujungnya adalah membuat kerusakan. Al-Ahnas ini sikapnya bukan hanya membuat kerusakan, membuat fitnah. Membuat fitnah di antara satu sama lain, sehingga tidaklah terbentuk yang namanya kerukunan, tidak terbentuk yang namanya keharmonisan, tidak terbentuk yang namanya al-islah, keislahan. Kenapa? Karena mereka berbeda antara ucapan dengan hati. Bukan hanya sebatas membuat fitnah. Akhirnya Al-Ahnas ini mendapatlah kebencian yang ujungnya adalah kehancuran. Ancamannya adalah masuk ke dalam api neraka. Tuh Al-Ahnas. Di dalam sikap Al-Ahnas ini, saudara-saudariku, sahabat Ramaloka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 204.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa minan nas, dari sebagian umat manusia, may yu'jibuka, orang yang mengheran, ta'ajjub, heran kepadamu wahai Muhammad, qawluhu, dengan ucapannya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi di antara sebagian banyak umat manusia di dalam kehidupan dunia ini membuat takjub, membuat heran. Terkadang kita terpesona, kita terpedaya di saat mereka bilang saya wong cilik, hujan-hujan turun ke sawah menanam padi, tumbuhlah simpati. Oh, inilah calon pemimpin. Di saat kita melihat seorang pemimpin mengherankan kepada kita sampai turun ke dalam got, betapa hebatnya seorang pemimpin, membuat terpesona. Bicaranya may yu'jibuka, membuat terpesona di dalam hati kita sehingga kita jatuh padanya, pilihannya. Kita percaya kepadanya, pilihannya. Ternyata di antara sekian banyak umat manusia yang bersandiwara antara muka, hati, mulut, pikiran, jasadnya berbeda dengan kenyataan. Wa yushhidullah, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab. Ternyata di dalam hatinya penentang yang paling keras. Maka kalaulah kita berbicara bagaimana keluguhan seseorang antara muka dan hati, yang terpenting kita lihat dari kenyataan. Jadi kalau kita menghukumi seseorang, saudara-saudariku, sobat Ramaloka, yang terpenting kita lihat dari kenyataan. Jadi kalau seandainya ada yang bilang nanti pemimpin ekonomi meroket, meroket. Bulan apa meroketnya? Nanti bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima. Yuk kita tunggu. Ini roketnya roket beneran, apa roketnya ini meledak, atau hanya sebatas roket pencitraan? Yuk kita lihat dari kenyataan. Di saat dia berbicara, yuk kita lihat dari realita, kenyataannya. Apakah realita dan kenyataan ini sebenarnya apa yang diucapkan atau tidak? Kalaulah memang tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya, berarti seseorang itu adalah pembohong. Berarti seseorang yang berbicara tidak dalam kenyataan itu adalah pembohong. Kalaulah memang pemimpin jauh lebih besar lagi, apalagi yang namanya pemimpin berbicara itu tidak sendirian. Dia menggunakan tim, dia menggunakan kajian, dia menggunakan pemikiran yang lebih luas di dalam keputusan. Tapi kalau seandainya memang dia berbicara dengan kenyataan, berarti itu namanya adalah pemimpin bohong. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladul hisab, pada hakikatnya adalah penentang yang paling keras. Itulah yang terjadi kepada Al-Ahnas bin Syarif, yang dia pura-pura iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya manis, kelihatannya bijaksana, tetapi pada hakikatnya Al-Ahnas, dia itu adalah orang yang berpaling dari Rasulullah, berpaling dari Allah. Dan Al-Ahnas ini adalah orang yang hatinya hati keras dan berpaling dari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jangan sesekali kita tertipu dengan keluguhan muka. Betul? Jangan sesekali kita terlalu percaya dengan ucapan. Benar? Jangan sesekali kita percaya dengan kepemimpinan seseorang. Ucapan bukanlah satu kenyataan,
keluguhan muka atau pula lainnya bukan satu kenyataan, tetapi kenyataan adalah realita yang nampak di dalam ucapannya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sirah sejarah singkat Al-Ahnas bin Syarif ini, maka dapat kita jabarkan secara luas di dalam kehidupan umat manusia pada saat sekarang ini. Karena pada dasarnya antara syariat dan hakikat, syariat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat pada zaman saat sekarang ini, semua itu tidak ada bedanya. Bagaimana syariat dan hakikat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hakikatnya pada saat sekarang ini? Dulu saat zaman Rasulullah sholat berapa waktu? 5 waktu. Sekarang 5 waktu. Sama enggak? Pada zaman Rasulullah yang halal itu halal, yang haram itu haram. Haram nampak itu adalah haram, halal nampak itu adalah halal. Sekarang jelas pada zaman Rasulullah yang diharamkan, sekarang haram enggak? Haram. Pada waktu zaman Rasulullah yang dihalalkan, sekarang halal enggak? Bagaimana kalau seandainya terjadi pada zaman Rasulullah itu adalah diharamkan? Jelas haram. Tetapi pada zaman saat sekarang ini mengolah, membentuk, mewarnai, menafsirkan sehingga halal menjadi haram. Seperti yang sekarang kita lihat sekarang ini, menikah dengan lain agama. Dulu zaman Rasulullah itu haram, tapi ada yang berupaya untuk menghalalkan. Itu namanya adalah aladul khisam. Apa namanya? Aladul khisam, penentang yang sangat keras. Itu adalah penentang paling keras. Kenapa dinamakan aladul hisab, penentang paling keras? Mukanya adalah muka secara Islam, ucapannya adalah ucapan Islam, bentuknya adalah secara Islami, tapi hatinya tidak Islami. Dan itu adalah keturunan dari Al-Ahnas bin Syarif. Jelas? Jelas? Jadi syariat, hakikat di zaman Rasulullah pada sampai saat sekarang ini sama, tidak ada bedanya. Kalau syariat, hakikat di zaman Rasulullah dirubah oleh umat manusia yang mengatakan dia iman kepada Allah, dia mengatakan bahwa dia adalah orang Islam, tapi kenyataannya berbeda, menghalalkan segala sesuatu dengan berbagai macam cara, menghalalkan sesuatu yang sudah jelas itu adalah haram. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak aneh, itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Maka yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang benar adalah benar, yang salah jelas akan salah. Apa tadi? Yang benar akan benar, yang salah jelas akan. Bagaimana yang benar akan benar, yang salah jelas pasti akan salah? Siapakah yang membenarkan, siapakah yang menyalahkan? Yang menentukan, yang menyatakan benar atau pula salah bukan diri kita. Yang menyatakan benar atau pula salah, yang melindungi benar itu adalah benar, salah itu adalah salah. Yang memberikan pengertian benar itu adalah benar, salah adalah salah, itu adalah Allah Subhanahu. Jadi bukan akal pikiran. Oh, kalau seandainya kita benar itu benar, salah itu adalah salah, menggunakan akal pikiran, rumet. Apa tadi? Iya, liar, pusing. Kalau kita selalu bagaimana berpikir benar salahnya itu menggunakan akal pikiran. Nih, salah satu contoh.
Orang Islam di Indonesia nih yang muslim pakai apa? Pakai benar apa salah? Benar apa salah? Insya Allah benar menurut versi orang muslimah Indonesia. Tapi kalaulah orang kita pergi ke luar daerah, ya, di antaranya ke luar negara-negara tetangga, Australia Barat, ke Eropa, ke Amerika, ke negara-negara non-muslim, orang pakai jilbab diketawain. Kenapa? Karena dikatakan itu salah. Kok di negara kita di Indonesia menggunakan jilbab itu benar, tapi di negara lain dikatakan salah? Karena benarnya bukan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi benarnya menurut akal pikiran. Tuh. Jelas? Mafhum? Paham? Nih contoh lagi. Kalau ada orang yang bercinta antara laki-laki dan perempuan, bercinta tanpa nikah, bercinta tanpa, salah apa benar? Salah apa benar? Itu menurut orang Islam salah. Menurut orang Islam salah. Tapi bercinta tanpa nikah di Barat, di Korea, di negara-negara mana bercinta tanpa nikah itu hal yang biasa. Malah dikatakan itu benar. Lah, terus yang namanya benar itu yang bagaimana? Maka saya sampaikan, benar bukan menurut versi manusia, benar adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyatakan benar itu adalah benar, salah itu adalah salah. Siapa yang melindungi benar itu adalah benar, salah itu adalah salah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudariku, sobat Ramaloka yang dimuliakan Allah, di saat kita berkata, berbicara, memutuskan dan bertindak benar, jangan apa kata kita, jangan apa kata pemikiran, dan jangan apa kata orang lain. Benar atau pula salah itu adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera dalam Al-Quran dan hadis yang telah disyariatkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar salah bukan kata orang lain, benar salah bukan kata pemikiran, benar salah bukan kata hati, tetapi benar salah adalah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu sobat Ramaloka, para pemirsa yang dimuliakan Allah, santriwan dan santriwati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manusia pada saat sekarang ini yang telah dicontohkan bagaimana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi kepada sahabat Rasulullah, di antaranya Al-Ahnas bin Syarif. Dia pura-pura iman kepada Allah, dia pura-pura mengikuti syariat Rasulullah, dia pura-pura selalu ada pada jalan Rasulullah, berbicara manis, berbuku manis, semua baik, kelihatannya lugu baik, tetapi hatinya dia tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada udang di balik rempeyek. Ternyata ada udang di balik batu. Nah, sekaranglah kitalah umat manusia. Kebenaran yang tahu adalah diri kita, maka kita yang akan mengetahui benar atau pula salah. Barometernya adalah kebenaran menurut hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, versi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang lain bicara lain hati, bicara lain mulut lain hati, nih, orang yang berbicara lain mulut lain hati yang terjadi kepada sahabat yang bernama Al-Ahnas bin Syarif
Yang pertama, saudara-saudariku, jadi yang pertama, mereka tergolong adalah orang-orang munafik. Tergolong apa? Tergolong orang-orang munafik. Maka kita lihat kepada diri kita. Di saat kita mengikrarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman yang telah disebutkan, ditentukan, diikrarkan dalam mulut kita, tetapi kenyataannya hati kita, amalan kita, perbuatan berbeda dengan ucapan. Tuh. Jadi hati, amalan berbeda dengan ucapan. Maka kita seorang muslim, ikrar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalan perbuatannya apa kata diri kita. Ternyata amalan perbuatannya apa kata pribadi kita. Tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kepribadiannya disebut dan digolongkan adalah orang-orang munafik. Makanya ini yang paling berat adalah munafik diri kita, bukan munafik sesama umat manusia. Tetapi yang paling berat di dalam diri kita adalah munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah, kita iman kepada kitab Allah. Di saat kita iman kepada Rasulullah, kitab Allah, iman kepada Allah, yaumil akhir, ketentuan baik atau pula buruknya, amalannya, perbuatannya itu bagaimana kata pribadi kita. Kalaulah memang amalannya, perbuatannya kepada bagaimana pribadi kita, ini saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama dan terjadi kepada orang-orang sebelumnya. Tahu Korun? Tahu Korun? Zaman Nabi siapa? Zaman Nabi Musa. Itu yang namanya Korun, dia itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya sebatas ucapan. Hatinya dia merasa sendirinya yang paling besar. Maka Korun mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Korun tergolong adalah orang yang berdusta. Di dalamnya adalah orang munafik. Jelas? Fir'aun, Namrud. Fir'aun gagah dengan kekuasaannya. Fir'aun gagah dengan jabatannya. Apakah dia iman kepada Allah? Percaya kepada keagungan Allah, percaya kebesaran Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi imannya hanya sebatas mulut. Hatinya dia merasa dirinya yang paling besar, pribadinya merasa diri yang paling hebat, sehingga Fir'aun mendapatkan azab yang besar, ditenggelamkan di laut mati, dan tergolong adalah orang yang mendustakan. Di dalamnya adalah orang munafik. Namrud dengan hebatnya membangun Babylon. Namrud seorang cendekia, seorang pemikir yang memiliki kecerdasan yang sungguh sangat luar biasa, sehingga pada saat dia membangun menjadi arsitektur yang sungguh sangat luar biasa. Namrud ngerasa dirinya paling besar. Dia percaya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya dia lebih percaya hatinya kepada dirinya.
sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan azab. Di dalamnya tergolong adalah orang yang mendustakan, di dalamnya adalah orang munafik. Nah, kita lihat pada saat sekarang ini, para pejabat, para aparat, mereka yang menghina Islam, mereka yang mendustakan Islam, mereka yang mengatakan Islam adalah teroris. Apakah dia iman kepada Allah? Yakin dia iman kepada Allah. Apakah dia percaya terhadap kebenaran Islam? Jelas, yakin dia itu adalah percaya terhadap kebenaran Islam, mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya dia lebih membesarkan kepada dirinya sendiri. Berarti antara lisan dengan hati selalu berbeda. Maka tergolong adalah orang-orang yang mendustakan. Karena tergolong orang yang mendustakan, maka di dalamnya adalah orang munafik. Maka siapapun orangnya, bagaimanapun jabatannya, apapun kedudukannya, kalaulah seandainya dia selalu berbicara, apalagi bicara berulang-ulang, yang dihadapinya lebih dari 235 juta masyarakat, selalu disajikan dengan pencitraan, selalu disajikan dengan pembohongan, selalu disajikan hanya sebatas pencitraan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pemimpin yang bohong. Tergolongnya adalah tergolong orang munafik. Jadi orang munafik pada abad saat sekarang ini, mereka selalu menjanjikan berbicara wong cilik, kebenaran, kemaslahatan, peduli kepada umat, tapi hatinya jauh berbeda. Itulah yang terjadi kepada sahabat Rasulullah, di antaranya Al-Ahnas bin Syarif. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah yang kita lihat dari Al-Ahnas bin Syarif menjadikan kerusakan dari berbagai hal. Maka ancaman kepada orang-orang munafik yang berbicara secara lisan tapi hatinya selalu berbeda, tidak ada lagi. Ancaman mereka adalah neraka jahanam. Apa ancamannya? Neraka jahanam. Itulah ancaman kepada orang-orang munafik. Kenapa ancamannya adalah neraka jahanam? Karena mereka itu merusak. Di saat kita percaya kepada seseorang, bagaimana kita mempercayai seseorang sehingga kita tumbuhlah yang namanya berharap. Di saat kita berharap, tapi yang kita harap tidak pernah kunjung datang, yang ada hanya sebatas pencitraan, itu namanya adalah munafik. Kira-kira sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Ya jelas kita sakit hati. Kenapa? Karena tidak sesuai apa yang kita harap. Makanya kan ada istilah begini, sakit hati yang paling menyakitkan itu adalah penantian. Betul? Jadi sakit hati yang paling menyakitkan itu adalah penantian. Dan penantian tidak pernah kunjung datang, itu adalah penantian yang paling menyakitkan. Begitu pula kita sebagai umat, sebagai masyarakat, dan kita berharap tumbuh kemaslahatan. Kemaslahatan tidak pernah datang. Tumbuh kesejahteraan, kesejahteraan pun tidak pernah ada. Berharap keadilan, keadilan pun tidak pernah kita lihat. Dijadikan satu kenyataan, yang ada memperkokoh pribadinya, yang ada memperkokoh jabatannya. Padahal yang namanya jabatan, yang menempatkan jabatan, yang menurunkan bukan siapa orangnya,
bukan siapa kedudukannya. Di saat Allah Subhanahu wa taala sudah tidak berkehendak, maka saat itu pula dia akan turun dari jabatan. Yang menempatkan jabatan bukan orang lain, tetapi yang menetapkan, melanggengkan jabatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman kepada Al-Ahnas bin Syarif dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzah bil ismi fahasbuhu jahannamu wala bi'sal mihad. Maka sejelek-jeleknya Al-Ahnas bin Syarif, tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Semoga kita semua satukan antara mulut dan hati. Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapan antara hati dan mulut. Kita semua tergolong hidup yang dalam nyata, bukan hidup dalam keadaan citra. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kemuliaan. Ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma